Senang bisa kembali bersama-sama dengan saudara di momen peringatan tentang hari yang disebut Good Friday atau Jumat Agung ini, saudara. Yang menurut saya, kalau boleh saya katakan, hari ini adalah hari yang perayaan yang salah satu yang paling penting dalam iman Kristen kita, dalam kepercayaan kita, hidup kita sebagai orang Kristen, saudara. Karena pada hari ini Tuhan kita Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Elohim. Kalau yang menderita di salib itu adalah manusia yang berdosa, bukan Tuhan Yesus, saudara, yang tanpa dosa, itu biasa, saudara. Tetapi di hari ini, Yesus satu-satunya orang yang tidak berdosa, manusia yang tidak berdosa di bumi ini. Dia pada waktu datang ke bumi ini, dia 100% manusia dan 100% Tuhan. Nah, karena dia harus mengambil rupa seorang manusia untuk bisa menebus manusia, saudara. Jadi tidak boleh dia sebagai Tuhan menebus manusia, tapi dia harus mengambil rupa seorang manusia, baru dia boleh menebus dosa kita. Nah, dia yang tidak mengenal dosa, dikatakan seperti ini, telah dibuatnya menjadi dosa. Ini salah satu ayat favorit saya, saudara ya. Jadi dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa karena kita, karena saudara dan saya. Supaya apa, saudara? Di dalam dia kita dibenarkan. Nah, inilah dasar dari kepercayaan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Karena terjadi pertukaran ilahi, saudara. Terjadi suatu divine exchange pada waktu di kayu salib. Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita yang berdosa menjadi benar karena Yesus. Jadi kebenarannya Yesus diberikan kepada saudara, dosanya kita ditanggungkan di atas Yesus. Oleh karena itu, betapa luar biasanya apa yang Yesus lakukan, saudara. Betapa indahnya, betapa mulianya dia, saudara. Di akhir sharing saya hari ini, goalnya adalah supaya kita bisa berkata, dia yang layak menerima segala kemuliaan, segala hormat, dan segala kuasa. Mari kita bahas bersama-sama, mari kita peringati hari ini, saudara, dan melihat apa yang Yesus alami di detik-detik siksaannya itu, saudara. Kita baca bersama-sama di Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, dia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. 43. Maka orang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan. Bayangkan, saudara, ini Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Darah, peristiwa peluhnya menjadi seperti titik-titik darah ini adalah secara medis di dunia modern ini disebut suatu peristiwa hematidrosis atau hematohidrosis. Jadi peristiwa ini terjadi pada saat kelenjar darah, pembuluh darah kapiler yang ada di sekitar kelenjar keringat kita. Jadi saudara tahu manusia ini di tubuhnya banyak kelenjar keringat yang menghasilkan keringat, yang mengeluarkan keringat pada saat saudara kepanasan atau saudara olahraga. Nah, kelenjar
keringat ini di sekelilingnya ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler itu apa artinya? Kapiler itu artinya pembuluh darah yang kecil, saudara. Nah, pada waktu dikatakan bahwa keringat Yesus bercampur jatuh seperti titik-titik darah, itu pada waktu itu pembuluh darah kapilernya Yesus itu pecah, saudara. Lalu bercampur dengan kelenjar keringat, sehingga keringatnya bercampur dengan darah dan menetes ke tanah, saudara. Apa yang menyebabkan peristiwa ini terjadi? Menurut dunia kedokteran, peristiwa ini terjadi karena stres yang sangat ekstrim, karena tekanan emosional yang sangat luar biasa. Peristiwa ini sangat jarang terjadi, saudara. Tapi bisa terjadi pada saat ada tekanan emosional yang luar biasa. Pada waktu itu, saudara bisa bayangkan dikatakan tadi, Yesus sangat takut. Tekanan emosional yang dia alami sangat luar biasa. Karena Yesus Tuhan, saudara. Jadi dia tahu apa yang menanti dia. Apa yang dia akan alami. Dia tahu secara penuh. Bahkan di Mazmur pasal 22, Yesaya pasal 53 sudah dinubuatkan oleh Nabi dan pemazmur bahwa Mesias, the suffering servant, hamba yang menderita itu, apa yang akan harus dilaluinya. Itu semua sudah dinubuatkan di situ, saudara. Jadi Tuhan Yesus, dia juga Tuhan dan dia maha tahu. Dia tahu apa yang akan dialami. Oleh karena itu dia mengalami tekanan mental yang luar biasa. Kalau hari ini seringkali digaungkan, seringkali diceritakan, seringkali di-raise awareness, orang memberitakan awareness soal sakit mental, soal depresi, soal panic attack, soal anxiety disorder, kekhawatiran yang berlebihan, dan segala macam. Tuhan kita pernah mengalaminya. Tuhan kita pernah mengalaminya pada waktu itu, pada waktu dia di Taman Getsemani. Dia mengalami yang disebut tekanan mental yang luar biasa itu. Tuhan sudah mengalami. Dia sudah menebusnya buat saudara dan saya. Peluh itu menggambarkan stres, saudara. Peluh itu, keringat itu menggambarkan stres. Stres yang dialami oleh manusia sebenarnya sudah ditebus oleh Kristus. Keringat itu bercampur dengan darahnya. Dalam darahnya ada kehidupan, saudara. Dalam darahnya ada kehidupan. Dan dalam kehidupan itu, stres kita ini bisa dihilangkan. Stres itu mengandung kematian, saudara. Jadi di dalam dunia ini, kematian itu bukan hanya kembali ke kubur, saudara. Tapi kematian itu banyak terjadi di dalam banyak area dalam kehidupan. Nah, salah satunya dari stres ini sendiri. Stres akan menyebabkan efek-efek yang negatif terhadap kesehatan kita. Oleh karena itu saya katakan bahwa dalam stres itu ada kematian. Nah, kalau saudara lihat, apa yang Yesus lakukan sebenarnya di sini, dia sedang menebus kutuk dosa yang dialami atau dialami manusia akibat dosa. Kita baca bersama-sama di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Dikatakan seperti ini. Firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saudara, kalau saya bawa saudara kembali, kita lihat di ayat 44, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tanah yang dikutuk di Taman Eden pada waktu manusia jatuh dalam dosa telah ditebus oleh darah Yesus. Pada saat darahnya menetes ke tanah di Taman Getsemani. Dikatakan semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dikatakan ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Apa yang dimaksud di sini, saudara? Jadi penebusan pada waktu itu dimulai pada saat di Taman Getsemani. Tanah yang dikutuk sudah ditebus oleh darah Yesus yang bertetesan ke tanah. Jadi apa, saudara? Apa maksudnya Pak buat saya hari ini? Apapun yang saudara kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Katakan bahwa tanah itu dikutuk sehingga hasilnya jadi jelek buat manusia. Hasilnya jadi buruk. Tapi pada hari ini
Karena apa yang Yesus lakukan, tanah yang saudara usahakan, apapun yang saudara kerjakan, itu diberkati oleh Tuhan. Dan dikutuk lagi, saudara. Lalu dikatakan peluhnya, menjadi peluhnya, keringatnya, saudara. Tadi kutuknya adalah dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Dikatakan dengan stres, dengan tekanan, engkau akan mencari makan. Itu adalah kutukan manusia karena dosa. Tapi Tuhan, waktu itu peluhnya bercampur dengan darahnya yang adalah kehidupan. Peluh itu, stres itu, sudah tidak ada lagi, saudara, sebenarnya. Artinya apa, Pak? Berarti kita nggak perlu bekerja lagi. Bukan, saudara. Saudara bekerja. Saudara mengusahakan apa yang saudara mengerjakan apa yang menjadi kewajiban saudara. Saudara bekerja di dunia ini dengan harapan, dengan ekspektasi, dengan kepastian, dengan keyakinan bahwa apa yang saudara kerjakan itu diberkati. Seringkali kita stres karena kita lupa bahwa apa yang kita kerjakan, yang tangan kita sentuh adalah diberkati. Pertanyaannya adalah hari ini, mengapa kita berperilaku seakan-akan kita masih di bawah kutuk dosa? Padahal kenyataannya kita sudah tidak lagi di bawah kutuk dosa, saudara. Itulah kebenarannya, saudara. Saya sharing dengan begini seperti saudara bukan berarti orang yang sudah hidup dalam kebenaran ini. Bukan, saudara. Kita sama-sama belajar. Saya baru paham, saya baru tahu tentang ini pada saat kemarin saya belajar tentang ini, saudara, untuk mempersiapkan sermon ini. Jadi kita bekerja dengan ekspektasi bahwa, dengan kepercayaan bahwa kita orang yang diberkati Tuhan. Karena kutuk dosa sudah dihapuskan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apapun yang saudara kerjakan, diberkati. Inilah kebenarannya, saudara. Inilah anugerah. Inilah berkat. Inilah yang diberikan Tuhan. Yang salah satu yang diberikan Tuhan pada saat dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Kita lanjut, saudara. Dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan bahwa by the sweat of your face, oleh keringat di wajahmu, engkau akan makan rotimu. Artinya apa, saudara? Artinya kita makan tapi tidak menikmati, saudara. Kalau dalam bahasa Ibrani kalau dalam bahasa Indonesia mencari makananmu. Kalau di bahasa Ibrani kamu akan makan rotimu dengan keringat di wajahmu. Pernahkah saudara mengalami, saudara diberkati, saudara bisa makan enak, tapi saudara tidak menikmati itu? Karena apa? Saudara dipenuhi dengan kekhawatiran dunia. Saudara makan, saudara enjoy, saudara diberkati, tapi saudara tidak bisa menikmati karena engkau berpikir tentang hari besok. Pernahkah saudara mengalami hal yang seperti itu? Itu adalah salah satu kutuk dosa. Itu adalah salah satu akibat dosa. Bahwa kita akan dengan stres kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu adalah kutuk dosa. Tapi pada hari ini kabar baik yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah kutuk dosa sudah dibayar dengan lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Dia berpeluh darah supaya saudara tidak perlu lagi dengan berpeluh saudara makan rotimu. Menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara adalah anugerah. Apa yang kita bisa makan hari ini, kita bisa bernafas hari ini, kita bisa menikmati hari ini, itu adalah anugerah dari Tuhan. You don't have to worry, saudara tidak perlu khawatir akan hari esok. Saudara tidak perlu khawatir akan apa yang akan saudara hadapi besok. Karena Tuhan sudah ada di sana. Karena Tuhan sudah menjamin masa depanmu. Karena engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Ini kenyataannya menurut firman. Kita hidup oleh firman, saudara. Bukan oleh kenyataan. Nah, saudara, saya tadi kelewatan satu poin. Katakan di kitab Markus. Tuhan berkata, hatiku sangat sedih di Taman Getsemani, saudara ya. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Dikatakan hatinya dia sangat sedih. Even to the point of death, kalau bahasa Inggrisnya, bahkan sampai seperti mau mati rasanya. Tekanan mentalnya begitu berat, saudara. Ketakutan yang Tuhan alami. Saudara bisa lihat kemanusiaan Yesus di sini. Dia sangat takut. Ia maju sedikit. Apa yang dilakukan, saudara? Dia merebahkan diri ke tanah. Supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Bukan kebiasaan orang Yahudi untuk merebahkan diri ke tanah pada saat berdoa.
untuk sampai tersungkur ke tanah, bukan kebiasaan orang Yahudi, saudara. Orang Yahudi biasanya kalau berdoa, saudara lihat di sinagog mereka berdiri untuk sebagai tanda mereka menghormati Tuhan. Mereka berdiri dalam doanya, saudara. Tapi Yesus pada waktu itu dia sampai merebahkan diri ke tanah, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Karena begitu beratnya tekanan emosional yang dia sudah hadapi. Kita lanjut, saudara. Nah, setelah itu dia dibawa ke imam besar. Dikatakan bahwa dia dipukuli, saksi-saksi dusta dibawa untuk bersaksi yang palsu tentang dia. Itu sebenarnya menggenapi ayat ini, saudara. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulut. Seperti apa, saudara? Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulut. Dihadapkan saksi-saksi palsu, dipukuli, ditutup mukanya lalu dipukul, saudara. Tapi Yesus tidak melawan, dia tidak membuka mulutnya, dia diam saja. Gambarannya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Wow, begitu luar biasanya Tuhan kita, saudara. Begitu luar biasanya dia. Kalau saudara pernah tahu anak domba itu innocent banget, ibaratnya polos sekali, saudara, tanpa dosa. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, dia diam saja. Itulah Yesus waktu itu, saudara. Lalu kita lanjut, saudara. Lalu Tuhan disesah oleh Pilatus. Tidak tahukah, saudara, bahwa di Yohanes 19 sebenarnya Yesus itu disesah oleh Pilatus supaya dengan harapan oleh Pilatus bahwa Yesus akan dilepaskan orang-orang Yahudi. Karena sudah melihat betapa parahnya dia disesah, orang Yahudi akan melepaskan dia. Itu harapan Pilatus kalau saudara baca di Yohanes pasal 19. Tapi saudara, tidak demikian. Setelah Yesus disesah, tetap dia disalibkan. Saudara, kalau kita lihat dari gambar ini, menunjukkan betapa parahnya penyiksaan orang Romawi pada waktu itu, saudara. Orang Romawi tidak mengenal hukum Yahudi. Jadi di bangsa Yahudi ada hukum bahwa pencambukan itu maksimum 40 kali. Masih manusiawi, saudara, mungkin ya. Tapi orang Roma tidak mengenal itu, saudara. Hukum itu tidak dijalankan oleh orang Roma, karena itu adalah hukuman orang Yahudi yang 40 kali. Kenapa orang Roma ini melakukan siksaan yang seperti ini? Tujuannya adalah supaya kriminal ini, korban ini merasa sangat dipermalukan. Jadi orang bisa lihat mereka. Lalu, dan kedua adalah supaya orang-orang ini juga takut. Makanya mereka melakukan siksaan yang begitu parah, supaya tidak orang-orang melakukan tindakan kriminal lagi. Dan diperlakukan lebih buruk daripada hewan, saudara. Yang dilakukan oleh orang Romawi ini, mereka memang sengaja memperlakukan kriminal itu lebih buruk daripada hewan. Separah itu, saudara. Sehingga orang-orang takut, orang-orang nggak mau lagi melakukan sesuatu yang kriminal. Karena mengerikan sekali apa yang dialami. Kalau saudara lihat flagrum ini, alatnya disebut flagrum, saudara ya. Jadi ada handle-nya kayu, terus habis itu ada kulit yang jadi cambuknya, lalu di ujung-ujungnya ada tulang domba yang dipahat sehingga tajam, saudara. Tulang domba ini, small bone pieces, ini artinya tulang domba yang dipahat supaya tajam. Lalu ada metal ball, ada pemberatnya di situ, saudara. Jadi apa yang dilakukan adalah pada saat sekali dicambukkan, jadi di kanan kiri ini ada 2 Roman soldier, ada prajurit Romawi 2 yang menyambuk Yesus bagian belakangnya. Jadi pada waktu itu harus telanjang dan punggungnya dicambuk. Setiap kali cambukan, lukanya akan lebih dalam daripada yang sebelumnya. Karena apa, saudara? Di situ ada pemberatnya. Jadi itu akan nyantol, saudara, akan seperti gigit gitu. Lalu dia akan tarik. Bayangkan, itu pada saat dicambuk, Yesus dicambuk, itu kulitnya terbawa, kulitnya terkoyak, pembuluh darahnya terkoyak, dagingnya kelihatan. Separah itu, saudara. Bayangkan siksaan yang diderita oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya saudara tahu
Kenapa Pak kok cerita sesuatu yang mengerikan seperti ini? Harus diceritakan saudara. Karena apa? Ini yang Yesus lakukan. Ini yang Yesus lakukan demi saudara dan saya. Supaya saudara dan saya semakin tahu betapa dalamnya, luasnya, dan tingginya, dan lebarnya, berapa panjangnya kasih Tuhan kepada saudara. Nah, dikatakan saudara, tetapi dia tertikam. Yesaya 53 ayat 5. Oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dikatakan oleh bilur-bilurnya saudara dan saya disembuhkan. Oleh setiap luka yang Yesus alami dalam peristiwa ini, saudara dan saya sudah disembuhkan. Lihatlah penyakitmu sudah ditanggung Yesus ditanggung Yesus saudara. Oleh bilur-bilurnya, setiap cambukan, setiap luka di tubuhnya, itulah penyakit saudara yang dibayar oleh itu. Bukan harga yang murah saudara. Mahal sekali Tuhan bayar itu. Jadi saya kurang setuju kalau ada yang bilang itu spiritual saudara. Karena apa? Kalau itu spiritual, seakan-akan merendahkan apa yang Yesus lakukan pada saat itu untuk saudara dan kita. Tidak ada yang spiritual. Ini fisikal, saudara. Ini di tubuh saudara dan saya akan terjadi. Bahwa oleh setiap luka di tubuhnya, kita disembuhkan. Kita sudah disembuhkan, saudara. Saya yakin dan percaya ini bukan spiritual. Karena kesembuhan ini kesembuhan badannya. Yesus disiksa badannya. Dan siksaannya begitu berat. Mana mungkin ini cuma spiritual. Nah, saya ingin ajak saudara untuk lihat ini saya di dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan by his stripes we are healed. Oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya kita disembuhkan. Kata-kata yang dipakai adalah kaburah. Jadi sebuah pukulan itu disebut bilur-bilur itu disebut kaburah. Stripe, luka atau blow atau pukulan. Setiap luka saudara kaburah. Tapi sebenarnya saudara, kaburah ini kalau saudara lihat ya, kaburah ini singular. Jadi kata-kata bukan jamak, kata-kata satu. Jadi oleh lukanya kita disembuhkan. Oleh bilurnya kita disembuhkan, bukan oleh bilur-bilurnya. Kalau dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya jamak. By his stripes, oleh bilur-bilurnya. Oleh bilur-bilurnya, bukan oleh bilurnya. Saudara. Tapi dalam bahasa Ibrani dituliskan kaburah. Kalau itu bilur-bilur, harusnya kaburim. Kalau saudara tahu Elohim itu kan karena im itu lebih dari satu. Saudara. Harusnya dia tuliskan kaburim. Tapi di bahasa Ibrani dituliskan kaburah. Mengapa saudara? Karena pada waktu Yesus disiksa itu, punggungnya sudah tidak terlihat kulit lagi saudara. Merah darah semua. Sudah terkulitnya semua sudah terkoyak. Jadi nggak ada selang-seling, oh ini luput, terus ini merah, ini kulit, ini merah, ini yang nggak kena, ini kena. Nggak ada saudara. Karena semuanya sudah jadi satu kesatuan. Rata. Hancur punggungnya Tuhan. Bagian belakang dari tubuhnya hancur pada waktu itu saudara. Untuk menebus penyakit-penyakit kita. Penyakit saudara sudah ditanggung Yesus atas kayu salib. Saudara tidak berhak lagi. Karena Yesus sudah tanggung sakit penyakit saudara di atas kayu salib. Kita saudara. Inilah kebenarannya. Inilah kebenaran dari firman. Inilah yang Yesus lakukan buat kita. Inilah yang Yesus berikan. Dan ini tidak mudah saudara. Harga yang dia bayar untuk memberi kesembuhan saudara sangat mahal. Jadi saya agak kurang setuju kalau dinyatakan ini hanya spiritual. Saudara. Lalu dikatakan di terjemahan Brown Driver Briggs, bagus sekali terjemahannya dikatakan singular kolektif. Jadi memang singular, tapi kolektif jadi keseluruhan. Saya akan ajak baca Mazmur 22 ayat 18. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Tuhan itu dipukulin sampai tulangnya kelihatan, saudara. Betapa mengerikannya siksaan yang Yesus alami pada waktu itu. Betapa luar biasanya pengorbanannya buat saudara dan saya.
sampai tulangnya kelihatan, saudara. Saya yakin yang digambarkan film The Passion of the Christ yang kita lihat, wah sudah cukup mengerikan, itu belum cukup mengerikan dengan aslinya. Kalau saudara baca di kitab Matius dan kitab Lukas, sebutkan bahwa setelah dicambuk, saudara, Yesus dipakaikan baju, jubahnya dipakaikan ke dia, lalu ditarik lagi. Setelah beberapa lama dipakaikan, lalu baju itu dilepaskan lagi. Saudara bayangkan, saudara pernah luka. Kita semua pernah luka, saudara. Luka kalau kena perban, lalu perban itu dicabut, kan sakit, saudara. Bayangkan Yesus sebagian belakangnya luka semua. Sudah terbuka sampai kelihatan tulangnya. Rata. Dipakaikan baju, saudara. Lalu ditarik lagi. Betapa sakitnya itu, saudara. Betapa ngerinya. Rasa sakitnya sudah di luar nalar manusia. Itulah pengorbanan Yesus, saudara dan saya. Pada saat Yesus dibawa melalui Via Dolorosa, dia terjatuh. Saudara, kalau saudara lihat di film-film, Yesus itu bawanya salib horizontal dan vertikal ditarik bareng. Dia tanggung semua, berat memang. Tapi sebetulnya, saudara, nah, salibnya ini hanyalah yang horizontal saja. Itu pun beratnya sudah 50 kilo. Yang horizontal ini disebut patibulum, saudara. Jadi bagian yang horizontal dari salib inilah yang ditanggung Yesus. Pada waktu itu Yesus tidak kuat. Pada waktu itu dia sudah tidak kuat. Akhirnya dia sampai terjatuh. Karena apa? Dia kehilangan banyak darah. Dia kehilangan banyak cairan. Pada waktu disiksa itu, saudara. Dia sampai dibantu oleh Simon dari Kirene. Ini yang Yesus alami adalah apa, saudara? Namanya hypovolemic shock. Jadi kehilangan lebih dari 20%. Kondisi di mana tubuh manusia kehilangan lebih dari 20% cairan. Itulah yang disebut hypovolemic shock. Apa yang akan terjadi? Orang itu akan lemas. Habis itu orang itu seperti yang Yesus alami, dia jatuh sampai harus ditolong oleh Simon dari Kirene. Lalu tubuhnya akan tensinya akan turun, drop, karena kehilangan darah, saudara. Tensinya akan drop sampai ke level sekitar, kalau hypovolemic shock ya, kalau dalam dunia modern, sekitar atasnya sekitar 70, bawahnya 50. Saudara. Dia akan drop tensinya, dia akan lemas. Lalu pada saat yang ekstrim, sudah mulai ekstrim, dia tidak akan bisa kencing, saudara. Tidak akan bisa urinating. Karena apa? Tubuh akan menghemat cairan. Sehingga ginjal tidak akan memproduksi kencing, saudara. Pipis atau urinating tadi. Itulah yang Yesus alami pada waktu itu secara medis, saudara. Nah, saya kelewatan lagi satu bagian, saudara. Mahkota duri yang dianyamkan di kepala Yesus. Kalau saudara ingat ceritanya, mahkota duri itu dianyam, lalu ditaruh di atas kepalanya. Itu di kepala ini banyak pembuluh darah kecil-kecil, saudara. Yang tadi saya sebutkan pembuluh darah kapiler. Di sini banyak pembuluh darah. Ditancapkan mahkota duri dengan duri yang sepanjang ini, saudara. Ini tanaman-tanaman yang di Timur Tengah yang disuspek, yang diyakini adalah tanaman yang durinya dipakai untuk menganyam mahkota duri Yesus. Dan tidak kurang lagi, saudara, tidak kurang kejamnya. Mereka itu disebutkan, saya tidak tulis ayatnya di sini, disebutkan bahwa prajurit Romawi itu menghantam kepala Yesus pada saat dia menggunakan mahkota duri ini. Tujuannya apa, saudara? Supaya mahkota duri ini semakin menancap di kepalanya. Pukul, saudara. Supaya mahkota durinya masuk ke dalam kepalanya. Luar biasa apa yang Yesus alami, saudara. Saya menulis ini sampai geleng-geleng, saudara, sampai hati saya hancur. Begitu cintanya Tuhan kita kepada kita, sampai dia rela, saudara, mengalami semuanya ini.
mengerikan, excruciating kalau bahasa Inggrisnya, luar biasa mengerikan. Apa yang dia tebus dengan itu, saudara? Dia katakan apa? Di ayat 18 tadi di Kejadian 3, salah satu kutukan manusia adalah semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Semak dan rumput duri ini sudah ditanggung Yesus pada saat dia memakai mahkota duri. Jadi, saudara, hari ini kita bekerja di ladang. Bukan bekerja di apapun yang kita kerjakan, bukan di ladang lagi mungkin, saudara ya. Bukan semak duri lagi yang akan dihasilkan tanah bagi kita. Tapi tanah akan menghasilkan buah-buah buat kita. Apa yang saudara lakukan? Gambarannya apa? Apa yang saudara kerjakan berhasil. Whatever you do will prosper. Apa yang saudara lakukan akan berhasil, akan sukses. Karena semak duri dan rumput duri ini sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi tanah akan menghasilkan buahnya buat kita. Ini bukan saya yang bilang, saudara. Ini firman Tuhan. Saya tunjukkan semua ayatnya kepada saudara. Ada basicnya. Bukan teori kemakmuran lagi. Ini teori kemakmuran. Bukan, saudara. Ini apa yang Yesus sudah berikan kepada saudara dan saya. It is our inheritance. Ini adalah warisan kita sebagai orang percaya. Nah, kita lanjut, saudara ya. Tadi di poin ini Tuhan jatuh lalu ditolong oleh Simon dari Kirene karena dia kehilangan banyak darah, mengalami sesuatu yang dinamai hypovolemic shock, saudara. Nah, akhirnya dia dibantu Simon dari Kirene untuk sampai ke Bukit Golgota. Saudara, lalu dia dipakukan di kayu salib. Saya ingin kasih gambaran kepada saudara, pakunya itu panjangnya 13-18 cm. Dan kalau saudara lihat gambar-gambar di Instagram, gambar-gambar di WhatsApp, yang sharing bahwa tangan Yesus yang dipakunya adalah di tengah, di telapak tangan itu salah, saudara. Kalau telapak tangan tengah ini yang dipaku, Yesus akan melorot dari salibnya, saudara. Karena tidak kuat ini telapak tangan untuk menahan beban tubuh. Tidak kuat, saudara. Jadi harus dipakukan di pergelangan tangan, di wrist, saudara. Di pergelangan tangan. Saudara bisa lihat di layar saudara masing-masing sekarang. Panjang pakunya 13-18 cm. Karena apa, saudara? Harus tembus ke baliknya kayu salib. Makanya harus panjang, saudara, kayunya. Nah, dan otomatis pada saat dipakukan, paku itu akan melewati banyak pembuluh darah yang besar-besar. Saudara kan tahu, di pergelangan ini banyak sekali pembuluh darah yang utama dan besar. Arteri, habis itu macam-macam ini namanya, ulnar nerve, dan arteri radial, arteri. Jadi pembuluh darah yang besar-besar itu ada di pergelangan tangan, saudara. Dan saudara pernah dengar, sering dengar, kalau orang bunuh diri ngiris tangan, saudara. Kenapa? Karena di situ pembuluh darah besar-besar banyak, sehingga darahnya akan keluar banyak. Nah, ini Yesus dipaku di situ, saudara. Bayangkan betapa sakitnya itu. Lalu, yang kedua bukan hanya pembuluh darah, tetapi syaraf, nerve, median nerve, ulnar nerve, semuanya ada di sini. Syaraf-syaraf utama ada di sini, saudara. Jadi, saudara pernah tahu sensasi pada saat saudara terbentur bagian sini, saudara? Bagian siku. Siku saudara terbentur tembok misalnya. Lalu terjadi sensasi sakit seperti listrik, saudara ya. Seperti kayak setrum. Sampai ke ujung jari sini. Pernah saudara kebentur sini, terus habis itu sakitnya itu mengalir dari sini sampai ke ujung jari, seakan-akan kayak setrum. Nah, kalau saudara pernah, saya sering, saudara, kalau saudara pernah, itulah kena sarafnya. Jadi pada waktu terbentur itu terbentur di sarafnya, saudara. Dan nyambung ke syaraf yang ada di pergelangan tangan ini. Jadi, bayangkan aja, Yesus dipaku dengan paku yang segitu besar dan panjang. Diameternya sekitar 1 cm. Masuk ke sini. Menembus syaraf-syaraf dan pembuluh darah itu. Sakitnya itu seperti itu, saudara. Sakitnya seperti kita kebentur tadi tapi berkali-kali lipat. Karena ini syarafnya yang ditembus, saudara.
hancurkan di situ. Seperti kesetrum tangannya, saudara. Tapi berkali-kali lipat daripada kita cuma kebentus tembok. Itulah yang dialami Yesus pada waktu dia dipakukan di atas kayu salib. Bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang remeh. Ini sakitnya luar biasa, saudara. Lalu di kakinya dipaku, saudara. Kakinya itu agak ditekuk sekitar 45 derajat, lalu dipakukan dengan paku yang segitu panjang. Nah, di kaki ini juga banyak syaraf. Di kaki ini juga banyak syaraf, saudara, dan pembuluh darah. Pada waktu dipaku, itu dipaku di antara ruas-ruas ini, saudara. Ini dia akan masuk di ruas-ruas kaki ini, di ruas-ruas tulangnya kaki ini. Nah, saya pernah ceritakan kepada saudara waktu kita ibadah di Grand City kalau nggak salah, bahwa orang disalib itu tujuannya adalah mempersulit orang itu untuk bernafas. Nah, jadi bayangkan dia tergantung, kakinya agak nekuk, saudara ya. Lalu pada saat dia mau bernapas, dia harus nendang. Dia harus mengeluarkan tekanan pada kakinya. Dia harus nekan ke atas, saudara. Karena ini digantung gini. Berat, saudara. Nah, dia harus naik ke atas untuk buang napas, tarik napas. Jadi pada saat setiap kali dia naik untuk mengambil satu napas saja, pakunya ini geser, semakin nekan, semakin masuk. Bayangkan ini ruasnya, dia semakin tertekan masuk, menghancurkan syaraf-syaraf. Sakitnya itu luar biasa, saudara. Luar biasa sakit. Saya nggak pernah mengalami, tapi saya bisa bayangkan apa menderitanya Tuhan. Kan untuk ngambil napas, satu napas saja, narik, buang, itu sudah sakit sekali buat dia. Apalagi punggungnya hancur, terbuka, sampai tulang terbuka, sampai tulangnya terlihat, saudara. Dan setiap kali napas dia harus naik gini. Dia harus mengalami rasa sakit yang luar biasa, otomatis bertumpu pada kaki dan tangannya yang sudah dipaku itu, saudara. Setiap kali napas gesekan, punggungnya gesekan sama kayu salib yang kasar itu, saudara. Sakitnya luar biasa. Inilah yang Tuhan alami, saudara. Jadi pada waktu Thomas lihat kan, sampai kucucukkan jariku ke tanganmu. Bagi orang Yahudi, ini bagian sini itu masih termasuk tangan, saudara. Jadi yang Thomas cucukkan bukan di sini, saudara, tapi di sini. Kalau disalib di sini nggak bisa. Secara sains tidak mungkin salib di sini, karena akan jatuh, nggak kuat ini tumpuannya. Kalau ini di antara tulang, saudara, ada 2 tulang di sini ya. Di antara tulang di sini jauh lebih kuat. Inilah yang Tuhan alami buat saudara dan saya, betapa besarnya cintanya bagi kita. Ditambah lagi, saudara, belum selesai sampai di sini. Ditambah lagi, tadi saya katakan kepada saudara, Tuhan mengalami kekurangan cairan yang disebut hypovolemic shock. Yang dialami adalah tekanan tensinya turun, jadi cairan lebih dari 20% cairan tubuhnya sudah hilang, lalu dia lemas, ginjalnya menghemat air dengan tidak mengeluarkan urin, lalu saudara, jantung ini akan memompa. Nah, saya akan tunjukkan gambarnya pada saudara. Jadi jantungnya ini mompa, saudara ya, tapi tidak ada yang dipompa karena cairannya sudah berkurang. Dia akan pompa terus, jantung akan panik. Kok nggak ada yang dipompa, jantungnya panik, jadi dia akan pompa terus, tapi nggak ada yang dipompa. Akhirnya yang masuk apa, saudara? Air. Saudara, yang sebelah kiri adalah jantung yang normal, jantung yang kanan adalah jantung yang disebut kena kondisi pericardial effusion. Jadi perikardium ini adalah membran ini yang mengcover jantung, jadi sebuah lapisan yang mengcover jantung. Pada saat dikatakan di sini under intense stress, pada waktu stres yang luar biasa. Jadi pada waktu itu kekurangan cairan, terjadi stres yang luar biasa pada seluruh tubuhnya Tuhan. Lalu akan dipenuhi air di situ, saudara. Ngantong gini di jantungnya. Disebut pericardial effusion. Dan ini, saudara, nah ini saya tunjukkan satu gambar lagi. Jadi ini akan terjadi tekanan di sini. Jadi air yang di luar ini akan menekan jantung. Jantungnya akan tertekan. Rasanya, saudara, saya baca kesaksian orang yang pernah kena
peristiwa pericardial effusion ini, saudara, di zaman modern ini. Dia katakan bahwa dari pundak punggung bagian atas sampai ke dada itu sakitnya luar biasa, seperti ditekan terus. Mungkin seperti serangan jantung tapi panjang. Nah, oleh karena itu, di dunia medis zaman sekarang, kalau ada orang kena ini, saudara, itu dibantu dengan obat painkiller yang banyak, saudara. Disebut dibantu dengan anestesi yang luar biasa. Supaya nggak sakit, karena sakitnya luar biasa. Ini jantung, organ paling vital. Tapi Yesus, saudara ingat, saat dia ditawarkan air bercampur mur, itu dicampurkan anggur dicampurkan dengan mur, dia menolak, saudara. Setelah dia nyoba, dia tolak, dia tidak mau minum. Padahal sebenarnya itu diberikan karena belas kasihan, karena kasihan lihat orang kriminal ini. Jadi bangsa Romawi biasanya kalau mereka hukum salib, mereka kasih itu untuk sebagai anestesi, untuk supaya numb, supaya nggak kerasa, saudara, supaya tebel, supaya nggak kerasa sakitnya. Tapi untuk mengurangi rasa sakit seperti painkiller. Tapi Tuhan pada waktu ditawarkan itu, dia menolak. Orang yang kesaksiannya saya baca ini, dia benar-benar sakit sampai nangis, saudara, sakitnya. Itu pun dia masih dibantu dengan painkiller. Tuhan kita ditawarkan painkiller pada waktu itu, menolak. Dia nggak mau. Dia mau mengalami seluruhnya. Dia mau mengalami seluruhnya akibat dari dosa manusia. Kalau saudara baca, menjelang Paskah tidak boleh ada mayat yang digantung di kayu salib. Oleh karena itu, Yesus disalibkan dengan 2 orang penjahat. Saudara baca kisahnya bahwa 2 orang penjahat itu dipatahkan kakinya oleh Yesus. Oleh prajurit Romawi, supaya mereka cepat mati. Karena pada saat kakinya dipatahkan, mereka ini nggak akan bisa bernafas. Karena sudah nggak ada tumpuan untuk naik, saudara, untuk nendang ke bawah sudah nggak ada, karena kakinya sudah dipatahkan. Akhirnya cepat mati. Sebenarnya orang yang mati karena salib ini pernah saya ceritakan adalah 3-4 hari baru mati karena salib. Jadi salib ini sebenarnya siksaan yang panjang. Tetapi Yesus, dia mati hanya dalam waktu 6 jam. Jadi Yesus mati di atas kayu salib, tapi matinya sebenarnya secara medis bukan karena salib, tapi karena pericardial effusion ini, karena gagal jantung, saudara. Pada saat buktinya bukti yang ketiga dia mengalami ini adalah pada saat lambung Yesus ditikam, dikatakan itu lambung, saudara, di Alkitab kita LAI, tapi sebenarnya bukan lambung, itu sisinya Yesus ditikam, his side, bahasa aslinya his side. Itu jantungnya sebenarnya yang ditikam, bukan lambungnya, saudara. Ngapain lambung ditikam? Kalau memastikan orang itu sudah mati, ya bukan lambungnya yang ditikam, jantungnya lah, saudara. Nah, jantungnya yang ditikam, waktu itu keluar darah dan air. Itu adalah bukti bahwa terjadi pericardial effusion ini. Tuhan Yesus mati karena dia mengalami gagal jantung pada waktu itu. Lalu dia serahkan nyawanya, Bapa, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. It is finished, selesai. Tuhan menanggung akibat dari dosa seluruh umat manusia. Dia tanggung, saudara, semuanya dalam siksaannya itu. Seharusnya kitalah yang disalib, saudara. Seharusnya itu salib kita, tapi dia menggantikan kita. Tuhan itu adil, dia tidak bisa membiarkan dosa itu unpunished. Dia tidak bisa membiarkan dosa ini tidak dihukum. Dosa harus dihukum, tapi dia mencintai saudara dan saya. Akhirnya jalan tengahnya dia sendiri harus turun menanggung hukuman kita, supaya kita nggak dihukum, supaya dosa kita dilepaskan dari kutuk dosa, supaya kita bisa bersama-sama dengan dia. Jalan tengahnya adalah dia harus mati bagi saudara dan saya. Inilah yang Yesus lakukan, saudara. Inilah dasar dari keselamatan kita. Bahwa dosa kita, saudara lihat dosa-dosa saudara, sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Begitu mulianya dia, apa yang dia lakukan begitu luar biasa.
Saya akan ajak saudara baca Mazmur 22 ayat 15 sampai 16. Dikatakan seperti ini saudara, ini seakan-akan curhatnya Yesus pada saat inilah yang Yesus rasakan di atas kayu salib itu. Dinubuatkan oleh pemazmur. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Seperti air aku tercurah. Artinya apa? Darahnya keluar banyak, saudara. Dan dikatakan segala tulangku terlepas dari sendinya. Saudara, pada saat disalib, itu kan tangan ini harus nahan beban badan. Nah, pada saat nahan terus, tidak kuat, sangat mungkin sekali sendi ini terlepas. Tangan ini terlepas dari sendinya. Sangat mungkin sekali, saudara. Apalagi kalau saudara, orang yang sudah dipatahkan ininya, kakinya, sehingga dia nggak bisa bernapas, itu melorot, saudara. Akhirnya karena beban tubuhnya, akhirnya ini terlepas, tangannya terlepas dari sendinya. Sangat mungkin terjadi. Dan pasti terjadi kalau disebutkan di sini, saudara. Karena ini nubuat, dan Yesus menggenapi setiap nubuatan yang tertulis. Tulangnya sampai lepas dari sendinya. Dikatakan hatiku jadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Inilah yang Tuhan alami. Dia rasakan tekanan di jantungnya itu karena air tadi. Dikatakan hatinya seperti lilin, hancur luluh di dalam dadanya. Dikatakan kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dalam debu maut kau letakkan aku. Saudara, ayat 16, saya ingin point out. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Ini artinya apa, saudara? Dia mengalami kehausan yang luar biasa. Salah satu efek dari hypovolemic shock adalah kehausan yang luar biasa. Karena kurang cairan, cairannya keluar terus. Otomatis haus, saudara. Dan dikatakan dari Taman Getsemani tidak disebutkan bahwa Yesus sampai disalib itu minum, saudara. Baru terakhir dia bilang, aku haus. Nah ini, menggenapi ini, saudara. Lidahku melekat pada langit-langit mulut. Dia haus. Dan dalam debu maut kau letakkan. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Betapa indahnya. Betapa mulianya apa yang dia sudah buat kita. Mungkin saudara bertanya, Pak, buat apa cerita begitu detail, begitu mengerikan? Saya merasa ngeri, segala macam. Yes, tapi ini harus diceritakan, saudara. Karena apa? Inilah yang terjadi pada Yesus Kristus. Supaya saudara semakin paham betapa besarnya cintanya kepadamu. Supaya saudara tahu bahwa harga yang dibayar Tuhan untuk menebus dosa saudara dan saya. Untuk menebus kutuk dosa. Untuk menebus, untuk membayar penyakit saudara dan saya. Itu sangat mahal. Sangat amat mahal. Tidak ada yang lebih mahal dari darah Sang Pencipta itu sendiri. Dari darahnya Tuhan itu sendiri. Darah yang paling mulia, tanpa dosa. Tidak ada yang lebih mahal dari itu, saudara. Bukti yang terbesar dari cinta Tuhan kepada manusia adalah pada saat dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak ada bukti yang lebih besar lagi dari ini, saudara. Sebenarnya Tuhan tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Ini sudah bukti yang paling pamungkas, saudara. Dari cintanya kepada kita. Masihkah saudara berpikir Tuhan itu tidak terlalu baik? Masihkah saudara meragukan cintanya kepadamu? Dia lalui ini semua hanya demi kita, saudara. Tuhan tidak perlu lalui ini semua. Dia harusnya bisa ciptakan ulang lagi dunia ini dengan segala isinya, manusia yang baru lagi. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia rela turun, jadi mengambil rupa seorang hamba untuk mati buat saudara dan saya. Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Ini berbicara tentang kasih Yesus kepada saudara dan saya. Saya ingin ajak saudara untuk baca Ibrani pasal yang ke-12 sebagai ayat penutup, saudara. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Dia yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, dan yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah
kanan tahta Elohim. Saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. Melihat kepada Yesus yang memulai dan yang mengakhiri iman kita. Dia yang demi sukacita yang disediakan bagi dia, set before him, maksudnya istilahnya sukacita yang ditaruh di depan dia, menanggung salib. Jadi demi sukacita yang disediakan di depan dia, menanggung salib. Apa sukacita itu, saudara? Sukacita itu adalah melihat saudara dan saya sama-sama dengan dia dalam kekekalan. Sukacita itu adalah Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia bersama-sama dengan saudara dan saya melewati hari-harimu di bumi. Bukan hanya soal kekekalan, saudara. Bukan hanya soal kehidupan di surga nanti. Tapi di kehidupan hari ini, kita bisa memiliki Roh Kudus dalam hati kita karena korban Kristus. Tuhan bisa bersama-sama dengan saudara setiap hari melalui harimu. Dia bisa, saudara ajak omong hari ini. Saudara bisa berbicara dengan dia. Saudara bisa merasakan dia, merasakan hadiratnya hari ini. Itu karena korban ini, saudara. Tanpa korban Kristus, tidak mungkin bisa Tuhan bersama-sama dengan manusia. Tanpa korban Kristus, tidak bisa Roh Kudus masuk dalam manusia. Di perjanjian lama, Roh Kudus hanya hinggap, tinggal di atas, on, bukan in, saudara. Tapi di perjanjian baru, Roh Kudus itu inside, jadi di dalam saudara. So close, sangat dekat. Lebih dekat daripada baju yang saudara pakai. Itu karena Yesus, dia tekun memikul salibnya, demi sukacita yang disediakan bagi dia. Apa sukacita itu? It's you and I, saudara dan saya. Betapa cintanya dia buat saudara. Saya sampai berpikir, saudara, Tuhan sebegitu inginnya engkau sama dengan manusia, hidup dekat dengan manusia, berdampingan dengan manusia, menjalani kehidupan manusia bersama-sama dengan kita. Begitu inginnya engkau, sampai engkau rela menanggung segalanya ini. Sakitnya yang luar biasa, yang sudah kita selidiki satu demi satu, yang sudah kita gambarkan satu demi satu. Sakitnya begitu luar biasa, tapi dia tetap rela demi cintanya. Only to be with you and I. Hanya untuk bisa bersama saudara dan saya. Tidak ada kasih yang lebih besar. Inilah the perfect love. Ini adalah kasih yang sempurna yang hanya dimiliki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, sebagai penutup saya ingin ingatkan kepada saudara bahwa kutuk dosa sudah ditanggung Yesus. Seperti yang sudah kita bahas tadi, tiap peluh, kutuk yang darah yang jatuh ke tanah, semak duri, mahkota duri, saudara. Saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. So, apapun yang saudara kerjakan, karena tanah yang saudara injak tidak lagi terkutuk. Saudara orang yang diberkati. Tanah yang saudara injak adalah tanah yang diberkati. Bukan berarti kita nggak bekerja, saudara. Sekali lagi saya katakan, kita bekerja dengan kepercayaan, dengan keyakinan, dengan kepastian bahwa kita akan diberkati, bahwa kita adalah orang yang diberkati. Kita bisa kerja dengan penuh keyakinan. Kita bisa menikmati, tadi dikatakan dengan berpeluh, dengan keringat. Tuhan keringatnya bercampur dengan darah. Supaya saudara tidak perlu lagi berkeringat dalam makan rotimu. You can enjoy God's blessing. Saudara bisa menikmati berkatnya hari demi hari. Karunia untuk menikmati berkat. Penting, saudara. You don't have to worry about tomorrow. Kau nggak perlu khawatir akan hari esok. Besok akan ada roti lagi buat saudara. Karena engkau diberkati. Karena kutuk dosa sudah diselesaikan. Dan yang paling penting, dosa-dosa saudara sudah dibayar lunas. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik Tuhan kita, saudara. Sungguh dia luar biasa. Penyakit saudara tidak lupa, saudara. Sudah ditanggung oleh Kristus. Saudara bisa lihat tadi bagaimana beratnya lukanya Tuhan. Dan itu adalah penyakit saudara dan saya yang ditanggungnya. Mulailah lihat kesembuhanmu sudah dibayar oleh Yesus. Maka kesembuhan itu akan termanifestasi dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Bapa yang di dalam surga, terima kasih atas kesempatan untuk
memperingati hari Jumat Agung ini Tuhan. Betapa luar biasanya korban-Mu di atas kayu salib bagi kami semua. Betapa indahnya cinta-Mu bagi kami semua Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna itu kami terima hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau begitu baik buat kami. Saya selesai berbicara Tuhan, tapi Engkau yang meneruskan. Roh Kudus Engkau yang berbicara pada setiap hati anak-anak-Mu yang di sini. Engkau berbicara kepada mereka masing-masing tentang pewahyuan betapa besarnya, panjangnya, dalamnya, tingginya, dan lebarnya kasih-Mu kepada mereka. Sampai hari terakhir kita di bumi pun kita tidak akan pernah bisa mengukur betapa besarnya cinta-Mu bagi kami. Biarkan pewahyuan akan cinta-Mu ini semakin hari semakin nyata Tuhan dalam setiap anak-anak-Mu yang mendengar pada pagi hari ini. Biarkan kami menghidupi hidup ini hari demi hari semakin mengerti dan mengerti betapa besarnya cinta-Mu bagi kami. Memang Engkau Tuhan yang layak untuk terima segala kemuliaan, segala hormat, segala kuasa di bumi ini, di alam semesta ini. Karena Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan, supaya mereka diberikan kesehatan, apapun yang mereka kerjakan berhasil, mereka semakin hari semakin mengenal. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.